cowok-cowok sekarang kan istilahnya fuckboy sama fuckgirl, bukan hanya dari cowok atau cewek, tapi juga dua-duanya. Pesan saya cuma satu, fuckboy sama fuckgirl. Oke, baik teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel kami Wir Official agar kami bisa semangat membuat konten-konten menarik berikutnya. Thank you, Sarah. Kalau aku sih dulu waktu kecil punya cita-cita untuk menjadi seorang polisi wanita atau polwannya, karena dulu waktu masih SD, SMP ataupun SMA sering banget lihat polwan yang ngebantu anak buat menyeberangin jalan, dan pakaian mereka juga bagus. Saya rasa mereka memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk keamanan rakyat gitu. Jadi waktu itu saya pikir, wah keren banget. Jadi terinspirasi untuk menjadi seorang polwan. Tetapi karena kondisi tubuh saya yang lemah dan sering sakit-sakitan, jadi saya tidak bisa menjadi seorang polwan. Pertanyaan ini sangat bagus ya, karena ini menggambarkan ekspektasi apa yang nantinya akan diperoleh ketika masa depannya nanti. Kalau aku rencana habis kuliahnya mau yang pertama cari kerja. Kenapa? Karena ketika kita mencari kerja, kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Dalam artian bahwa ketika kita mencari kerja, kita bisa mendapatkan yang namanya omset atau penghasilan untuk membantu ekonomi dalam rumah tangga. Jadi setidaknya dengan omset yang kita dapatkan, kita bisa membalas budi baik kedua orang tua kita, walaupun selamanya kita tidak akan pernah bisa untuk menggantikan kebaikan mereka, tetapi kita bisa memberikan hal-hal kecil yang bisa membuat mereka bahagia. Kalau aku sih menilai dari dua kriteria. Yang pertama dari sikap, yang kedua dari, bukan dibilang so apa sih, tapi aku juga menilai seorang dari penampilannya. Dan yang pertama soal sikap, aku sukanya itu orang yang humoris, ya, bisa menghibur kalau kita lagi sedih. Ada orang yang bilang istilah banyak senyum banyak kebahagiaan. So dengan adanya cowok yang humoris, mereka bisa mengusir segala kegalauan gitu, bisa menghibur kita sehingga kita tidak sedih lagi. Jadi saat kita bersama dia itu cuma kebahagiaan saja yang terasa. Yang kedua adalah sikap bertanggung jawab. Ini adalah sikap yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang lelaki. Karena apa? Ketika seorang laki bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ataupun bertanggung jawab dengan sekitarnya seperti kedua orang tua atau saudari-saudarinya, kerabat, temannya, menurut saya itu membuktikan bahwa pria itu sangat gentle dan bisa menepati janji. Artinya dia bisa berkomitmen dan berprinsip untuk melakukan sesuatu. Kalau itu sih tergantung ya dari kesiapan kita dulu. Ada yang belum siap tapi sudah punya anak, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau dari aku sih kematangan adalah sesuatu yang sangat penting. Ada banyak hal yang perlu kita pikirkan seperti ekonomi rumah tangga kita nanti, bagaimana cara kita merawat anak, apakah kita sanggup atau tidak. Dan yang berikut adalah keadaan bagaimana cara kita membina rumah tangga nanti. Belum ada bayangan juga sih tentang kehidupan pernikahan nanti, tetapi kalau ditanya usia berapa, saya kira usia 26 atau 27 tahun. Kayaknya itu sudah masuk usia yang matang menurut saya. Saya sudah siap untuk menikah 26 atau 27.
Gimana ya pertanyaannya kok? Kalau saya sih sebenarnya belum punya rencana ke depannya mengenai itu. Tetapi kalau misalkan ditanya mau punya anak berapa, saya rasa saya ikut programnya pemerintah saja. 2 anak lebih baik. Atau mungkin tambah 1 jadi 3. Aku pengen punya 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi totalnya 3. Kalau aku sih terserah sih dari mana saja, yang penting punya niat baik untuk bisa datang ke rumah gitu. Dan yang pasti sudah saling mengenal sikap, kekurangan, kelebihan. Ya jadi pokoknya tidak masalah sih, entah itu dari luar TTU atau dari dalam TTU. Intinya yang nyaman dan punya niat baik gitu. Kalau sekarang saya punya pacar tapi belum punya calon. Ya iya, masa calon? Rencana nikah aja belum. Jadi itu aja sih. Cuma nggak single juga, udah punya cowok. Oke, kalau misalkan pesan buat cowok-cowok, sekarang kan istilahnya fuckboy sama fuckgirl, bukan hanya dari cowok atau cewek, tapi juga dua-duanya. Pesan saya cuma satu, hargai apa yang sudah kamu miliki sekarang. Karena apa? Karena ketika kamu kehilangan orang yang betul-betul mencintaimu dan menerimamu apa adanya, tulus sama kamu, ketika kamu kehilangan dia dan dia tidak pernah kembali, kamu akan merasakan penyesalan. Ada istilah yang bilang cinta yang tulus cuma datang 1 kali saja dari. So, hargai apa yang kamu miliki. Jika kamu sudah memilikinya, jaga dia dan rawat dia baik-baik. Oke? Itu saja pesan aku buat fuckboy sama fuckgirl. Saya harap kalian bisa menghargai pasangan kalian, bisa menghargai keberadaannya, dan bisa menerimanya dengan tulus, mencintai segala kekurangan, kelebihan, dan juga jangan egois ya. Itu aja pesan aku hari ini buat para fuckboy dan fuckgirl. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bisa merubah sifat kalian yang bisa dibilang fuckboy.